Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita selalu diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Suatu anugerah yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kami
bagi kami. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Yang kebanyakan Tuhan Yesus, berhari-hari hidup yang kau rasakan dalam
Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus paling baik buat katong semua. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari, siang hari ini. Kami ada, kami kuat, kami sehat. Kami bisa berjumpa dengan saudara seiman kami. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya di tempat ini, melawat setiap hati kami. Pribadi-Mu mengubahkan setiap kami. Makasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau terus berkarya di tempat ini Tuhan. Urapan
lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kau sukacita kami, Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur, jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sukacita kami, Kau kekuatan bagi kami. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus sukacitaku, oh, Yesus kekuatanku, penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji
memuji Engkau. Jiwaku Jiwa kami bermegah di dalam Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita bagi kami. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku makasih Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Terus nyanyikan, hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, sana bagi-Mu ya Rajaku, dan layak disembah. Kau yang layak kami agungkan. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Nyanyian Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu
Sekali lagi, shalom. Kita kasih tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah. Pertama, ulang berarti. Tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah. Nah, biar lebih kompak. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Riki, dan pengurus buat kesempatan. Buat kesempatan yang diberikan buat kami. Yang nyanyi tadi itu teman-teman di Ministry Be The Light. Kita pertama kali melayani secara full di gereja. Biasanya kita di jalan, biasanya kita di penjara. Hari ini Bapak Gembala kasih kesempatan dan kita bisa melayani di jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya pelayanan mereka bisa menjadi berkat buat saudara dan lebih khusus boleh menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan belajar tentang overthinking. Bagi saya ini hal yang sangat penting. Karena sejujurnya ketika seseorang mengalami namanya overthinking, secara tidak langsung dia sedang memberitahu kita semua bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa kita hidup hari ini sampai di titik ini dengan semua yang kita punya itu karena anugerah Tuhan. Overthinking mengajarkan tentang sesuatu yang nggak akan kita bisa gapai. Yang membuat pikiran kita takut. Yang membuat kita sulit untuk melangkah. Karena itu saudara, ada solusi yang ditawarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yakni iman kepada Yesus. Yang saya dan saudara harus miliki. Karena iman kepada Kristus meniadakan overthinking dan menimbulkan namanya trust. Menimbulkan namanya percaya. Orang-orang hanya bisa percaya, orang-orang hanya bisa melangkah di dalam Tuhan. Ketika hidupnya dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara yang hadir hari ini, kita mau belajar poin penting dari overthinking. Saya nggak tahu apa yang sedang menjadi ketakutan kita. Apa yang sedang dipikirkan yang bergejolak di kepala kita, di hati kita. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membuka mata hati kita. Menolong kita semua untuk mulai belajar mengerti bahwa kita nggak hidup sendiri. Kita punya Tuhan yang selalu menolong saya dan saudara. Kita mulai dari salah seorang profesor. Dia pernah nulis begini saudara. Dia itu peneliti tentang rumination. Pikiran negatif yang berulang-ulang dalam kepala manusia. Dia bilang kalau orang gak pernah menang atas pikirannya, dia akan sampai pada tingkat kecemasan. Kalau orang cemas itu gejalanya macam-macam. Tangan mulai dingin, di dalam tubuh kita dak-dikduknya gak karuan. Ketakutan akan mulai menjadi-jadi. Belum terjadi apa-apa tapi sepertinya kita udah punya jawaban. Kayaknya saya gak mungkin sembuh. Kayaknya Tuhan gak mungkin tolong saya. Kayaknya gereja di tempat ini gak akan kemana-mana. Kayaknya keluarga saya emang keluarga yang gak diberkati sama Tuhan. Kayaknya masa muda saya gak begitu cemerlang amat. Kayaknya kok hubungan saya gak bertahan dalam waktu yang lama. Kayaknya. Karena apa? Kita udah dipenuhi dengan ketakutan. Pikiran kita udah gak terisi lagi dengan kebenaran. Pikiran kita setiap harinya terisi dengan ketakutan, keraguan, kebimbangan. Yang pada akhirnya membuat kita sulit melihat solusi yang Tuhan tawarkan di depan sana. Saya mau kita lihat sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau saudara baca di situ. Firman Tuhan bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat kita ada dalam kebimbangan, ketakutan, Paulus ngomong kebenaran firman Tuhan buat saya dan saudara. Bahwa hanya satu cara untuk menghindarkan kita dari ketakutan. Ubah pola pikir kita. Ubah paradigma kita. Ubah cara pandang kita tentang Tuhan. Dan cara pandang kita tentang diri kita sendiri. Dahulunya kita ngomong sama diri kita. Saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa itu. Saya hanya anak kampung. Saya hanya begini. Saya hanya begitu. Saya nggak mungkin bisa buat ini dan bisa buat itu. Keluarga saya nggak mungkin sampai di level ini. Usaha saya nggak mungkin akan lompat lebih jauh. Pekerjaan saya akan stuck di sini. Pelayanan saya hanya akan berhenti di sini.
Ketika kita ubah cara berpikir kita. Sesuatu yang bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ingat ini, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ubah mindset kita, ubah cara berpikir kita. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau kita melompat lebih jauh. Tuhan mau kita lakukan pekerjaan lebih besar daripada hari ini. Pelayanan kita Tuhan mau lebih berkembang. Keluarga kita Tuhan mau kita lebih menjadi dampak, menjadi berkat buat banyak orang. Pekerjaan kita harus lebih berdampak buat banyak orang. Keluarga kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau itu berdampak buat banyak orang. Jadi mari hal pertama, kita harus belajar merubah paradigma kita. Pikiran kita yang negatif. Kita mulai bangun afirmasi positif terhadap diri kita. Saya bisa, saya mampu, karena Tuhan pasti tolong saya. Saya bisa lakukan ini, saya bisa melompat lebih jauh. Saya bisa capai apa yang bagi orang mustahil. Apa yang bagi orang tidak mungkin saya bisa capai. Karena ada Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Kuncinya adalah kita ubah cara berpikir kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan belajar 3 hal. Apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengatasi namanya overthinking. Saya ingin kita belajar dari Daud. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hal pertama yang kita mau belajar adalah kita mau mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Overthinking muncul karena kita merasa harus bisa mengendalikan semuanya. Overthinking muncul karena kita merasa harus bisa menyelesaikan semuanya. Tentu kita nggak bisa. Kita ini terbatas Pak, Bu. Kemampuan kita ini terbatas. Kita hanya bisa melompati keterbatasan kita ketika kita mengizinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Selama kita berjuang sendiri, selama kita berpikir sendiri, saya pastikan kita akan stuck, berhenti, dan mungkin kita akan mundur. Karena apa? Kita pakai kekuatan kita. Kita pakai kemampuan kita, kita pakai semua yang ada di kita, itu terbatas Pak, Bu. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya dan saudara. Apapun yang menjadi ketakutan kita hari ini, yang ada di kepala kita. Firman Tuhan jelas ngomong sama saya dan saudara. Serahkan sama Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Serahkan sama Tuhan dan kita akan melihat cara kerja Tuhan yang gak masuk di logika ini. Serahkan sama Tuhan. Kadangkala kita nggak bisa lihat Tuhan hebat, Tuhan pembuat mujizat, karena kita ambil kendali semuanya. Kita mau kita yang kerjain sendiri, kita mau kita yang lakuin sendiri, yang pada akhirnya hasil itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Coba kita belajar rendah hati. Kalau ikut Tuhan kita harus turunkan namanya ego. Kerendahan hati perlu dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Karena kalau orang udah egonya tinggi, nggak mau rendah hati Pak, Bu, susah. Dia akan merasa mampu menguasai semuanya. Nggak butuh ini, nggak butuh itu, dia bisa. Dia merasa dia hebat. Dia lupa, semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Di Mazmur 37 ayat yang kelima firman Tuhan bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Amin. Kuncinya cuma satu, kasih sama Tuhan. Kasih sama Tuhan. Kita mau lihat cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Orang sakit, orang susah, serahkan sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Kita akan lihat bahwa Tuhan bekerja lebih besar daripada orang-orang yang kita andalkan di sekitar kita. Lebih hebat daripada orang-orang yang bisa menolong kita. Sedikit kesaksian. Ketika Be The Light 2 tahun lalu kita mulai, itu di bulan Januari. Awal saya sendiri, kemudian sama Pak Ketua kita namanya Pak Sorni. Terus bertambah Maya dan tim-tim Pak Jeffrey dan semuanya. Awal kalau saya pakai kekuatan sendiri gak akan jalan ini bareng. Tujuan saya hanya untuk jadi berkat buat orang-orang di jalan. Kita belum berpikir ke penjara karena dana terbatas.
datang Pak Sorni, datang teman-teman yang lain. Akhirnya semua terlibat secara aktif. Dan kita bisa jadi berkat buat banyak tempat. Kita bisa dipenjara, kita bisa jadi kesaksian buat orang. Kita bisa berbagi makan buat orang. Kelihatannya sederhana. Tapi saat kami lihat orang bersyukur, orang bersuka cita, orang bisa senyum. Itu sukacita buat kami sendiri. Dan kami lakukan itu kalau tanpa campur tangan Tuhan, kami gak akan bertahan lama. Sekarang kami udah hampir 2 tahun. Semua hanya karena Tuhan. Kami yakin ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bertindak. Apapun yang kita mau lakukan hari ini, atau yang ada di rencana kita, yang ada di pikiran kita, mari kita belajar untuk libatkan Tuhan. Kita mau lihat ketika Tuhan bertindak, hasilnya akan seperti apa. Saya yakin hasilnya akan lebih baik daripada kita pakai kekuatan kita sendiri untuk bertindak menggapai apa yang kita rencanakan. Enggak mudah memang. Sakit itu sulit. Kita mau lihat kesembuhan, sakit dalam waktu yang lama itu susah sekali. Tapi orang firman Tuhan bilang begini, perempuan 12 tahun saja dia disembuhkan sama Tuhan. Orang buta saja ditahirkan matanya sama Tuhan. Dipulihkan matanya sama Tuhan. Orang kusta ditahirkan sama Tuhan. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan bilang begini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua masih mungkin buat Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Mau enggak kita kasih sama Tuhan dan kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita suka mengambil alih semua yang menjadi bagian Tuhan. Malah kita enggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Enggak heran kita jadi orang yang gagal. Enggak heran kita enggak maju-maju. Karena apa? Kita mengambil alih apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan enggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita mau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita kasih apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Kenapa udah sampai di sini? Masih di sini dulu. Dan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, hasilnya selalu berbeda. Saya percaya itu. Saya yakin saudara sampai hari ini kalau bercerita, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan kita sampai di titik ini. Menyerahkan kekhawatiran adalah tindakan iman. Bukan pasif. Ini bukan menyerah kalah, tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam hidup saya dan saudara. Kita berharap sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Bukan berarti kita orang kalah. Bukan berarti kita nyerah, enggak. Kita tahu yang bisa lakukan itu hanya Tuhan. Kita tahu yang bisa sembuhkan sakit hanya Tuhan. Kita tahu yang bisa pulihkan ekonomi kita hanya Tuhan. Kita tahu yang bisa buat kita melompat dalam karir kita hanya Tuhan. Semua hanya Tuhan. Karena itu kita belajar berserah sama Tuhan. Kita belajar memberikan semua sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Dia. Karena saya percaya begini, Tuhan gak hanya tahu masalah kita. Tapi Dia tahu solusi yang terbaik buat saya dan saudara. Orang-orang di sekitar kita bisa tahu masalah kita. Tapi belum tentu Dia bisa kasih solusi yang baik buat saya dan saudara. Tuhan, Dia tahu masalah kita. Dan Dia tahu solusinya buat saya dan saudara. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau bergantung sama orang-orang di sekitar. Bergantung sama dunia. Atau kita bergantung sama Tuhan. Kalau bergantung sama dunia, saudara sudah tahu hasilnya. Jawabannya sudah tahu. Tapi bergantung sama Tuhan, saudara akan menikmati hasilnya, jawabannya ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, cara mengatasi overthinking yang kedua adalah hidup dipimpin dan diarahkan oleh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 165. Firman Tuhan bilang begini. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Kebenaran adalah hal yang bisa menenteramkan pikiran saya dan saudara. Makanya Pak, Bu, bangun pagi-pagi. Yang kita ambil bukan HP. Yang kita lakukan bukan balas WhatsApp. Yang kita lakukan bukan cari ini dan cari itu. Mungkin kita harus mulai belajar bentuk kebiasaan baru dalam hidup kita. Bahwa ketika saya dan saudara bangun pagi, kita belajar duduk di kaki Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Belajar firman setiap hari. Karena hidup ini akan selalu diwarnai oleh masalah. Yang bisa membuat kita bertahan di tengah badai hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menolong saya dan saudara.
Karena firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara bahwa masalah itu ada batasnya. Kasih Tuhan nggak ada batasnya. Kesulitan itu ada batasnya. Pertolongan Tuhan nggak ada batasnya. Setiap hari kita selalu ditolong sama Tuhan. Setiap hari saya dan saudara selalu menikmati anugerah Tuhan. Karena itu bangun pagi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Hidupi itu dalam diri saya dan diri saudara. Karena kita akan berbeda dengan orang-orang yang nggak mengandalkan Tuhan. Masalah mungkin lebih besar, tapi sikap kita berbeda. Sakit kita sulit sembuh, tapi sikap kita berbeda. Cara pandang kita terhadap masalah berbeda dengan cara pandang orang yang tidak takut akan Tuhan terhadap masalah. Orang kalau takut Tuhan lihat masalah, dia bersyukur, dia mengucap syukur, dia berusaha, dia belajar melewati masalah itu. Sebab dia tahu satu hal, di balik masalah ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Tapi kalau orang-orang gak takut Tuhan beda Pak. Dia diperhadapkan dengan masalah, dia mulai putus asa. Dia menyalahkan semua orang yang ada di sekitarnya. Menyalahkan keluarganya, menyalahkan atasannya, menyalahkan teman-teman dan semua orang yang bisa dia salahkan. Karena dia gak ngerti bahwa masalah itu juga baik untuk membentuk dirinya dan kerohanian. Saudara kalau belajar kata ujian atau pirasmos, kata itu mengajarkan begini saudara. Bahwa masalah itu baik untuk membuat rohani kita makin dewasa. Untuk membuat kita menjadi lebih peka terhadap pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang-orang gak suka masalah, dia akan lihat masalah sebagai bencana dalam hidupnya. Dia akan lihat masalah dan dia akan menyimpulkan bahwa ternyata Tuhan gak ada. Tuhan gak mungkin tolong. Tuhan gak punya kuasa. Tuhan gak punya mujizat. Semua kekecewaan akan diarahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia gak dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Overthinking terjadi karena fokus pada kemungkinan buruk. Bukan pada janji Tuhan. Pikiran kita butuh dikendalikan oleh kebenaran dan bukan ketakutan. Inilah pentingnya saya dan saudara belajar firman. Inilah pentingnya saya dan saudara bergantung sama Tuhan. Supaya pikiran kita nggak selalu isinya negatif. Nggak selalu isinya buruk-buruk semua. Ketika kita dipenuhi dengan kebenaran firman, pikiran kita berbeda. Pikiran kita akan lebih baik. Kita mulai belajar percaya bahwa merenungkan firman Tuhan mampu meredam gelombang pikiran negatif. Melakukannya dengan teguh akan menjaga hati kita, batin kita, rohani kita. Lakukan itu setiap hari dalam hidup kita. Kita akan lihat Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara. Suka yang terakhir kan? Yang ketiga dan yang terakhir. Saya enggak senang ya yang terakhir ya. Saya biasanya titip yang terakhir itu banyak. Jadi ini yang terakhir. Tadi yang kedua apa? Saya udah yakin saudara pasti lupa. Yang pertama ingat? Udahlah ya, nanti kita lihat di terakhir. Yang ketiga yang terakhir. Untuk mengatasi overthinking, kita perlu namanya mengokohkan iman di tengah tantangan. Overthinking melemahkan iman karena memusatkan pada kemungkinan-kemungkinan terburuk. Bukan kepada Tuhan. Pikiran kita itu bisa menjadi musuh iman dalam diri kita. Overthinking akan membuat kita berpikir bahwa kayaknya kalau hanya berharap sama Tuhan, hanya berdoa, hanya baca Alkitab, nggak mungkin terjadi seperti apa yang saya mau. Orang lama balas WA, ibu mulai marah. Apa dia nggak sayang lagi ya sama saya ya? Apa dia nggak senang ya sama saya? Teman-teman di grup ada yang nggak balas WA, dia lagi marah apa ya? Karena overthinking. Mari kita ubah itu. Itu bisa jadi penyakit buat kita. Kita kokohkan iman kita. Kita ubah cara berpikir kita. Sebab kita yakin Tuhan pasti tolong kita. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Secara manusiawi saudara. Kalau saudara lihat cerita Daud.
maka ini dia sedang menunjukkan bahwa dia ada di titik terendahnya. Ketika dia dan para pengikutnya lari menghindarkan Saul, mereka berada di Siklag. Dan kemudian mereka pergi berperang. Lalu mereka ketika pulang dari perang, mereka mendapati Siklag semua dibakar habis oleh Filistin. Dan gak hanya dibakar kota itu, tapi keluarga dari Daud dan semua pengikutnya ditawan dan dibawa lari oleh orang Filistin. Saudara tahu, itu menjadi ketakutan atau titik rendah dari seorang Daud. Kadangkala kita sakit belum sembuh, ekonomi udah mulai bermasalah. Kadang ekonomi belum pulih, istri bermasalah. Istri belum pulih, suami bermasalah. Suami belum selesai dengan masalahnya, anak-anak kita bermasalah. Sepertinya masalah gak ada habis dalam hidup kita. Ini belum selesai, kita udah pindah ke sini. Di depan belum selesai, kita udah harus mundur lagi ke belakang. Itulah perjalanan hidup. Tapi saudara harus belajar ini dari Daud. Firman Tuhan bilang begini dari yang kita bisa belajar dari Daud. Daud di balik tekanan yang besar, dia tetap memilih untuk menguatkan iman. Dan saudara tahu, ketika dia memilih bertahan di balik tekanan itu, Tuhan kasih tunjuk dia, Daud, kamu pergi ke sana. Di sana ada keluargamu di sana yang sedang ditawan sama orang. Dan saudara tahu, mereka pergi, mereka kalahkan bangsa Filistin. Mereka bawa pulang orang-orang yang ditawan. Kayak begitulah cara kerja Tuhan. Terlihatnya susah, terdengar susah. Saya maunya sakit langsung sembuh. Tapi Tuhan maunya kita berproses dulu dalam waktu yang lama. Saya maunya habis kuliah dapat kerjaan yang baik. Tapi Tuhan mau kita berproses dulu dalam waktu yang lama. Untuk jadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Kita nggak bisa ngukur Tuhan pakai cara berpikir kita. Kita harus melihat cara kerja Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan dari sudut pandang manusia. Kita akan capek. Daud belajar ini. Dia tahu bahwa kalau dia pakai kekuatannya, dia nggak bisa bebaskan keluarganya dan semua para pengikutnya. Tapi karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang menolong dia, dia mengandalkan Tuhan dan hasilnya seperti apa yang orang-orang mau. Seperti apa yang orang-orang Israel mau. Bahwa keluarga mereka berkumpul bersama dengan Daud. Hari ini masalah kita. Apapun itu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua. Ketika kita nggak patah semangat, kita nggak mundur dari Tuhan, kita belajar tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya begini, bahwa hasilnya akan seperti yang kita mau, karena itu dari Tuhan. Kalau kita mau sakit sembuh, jangan mundur dari Tuhan. Kita bersedih, mau dihibur sama Tuhan, jangan mundur. Mau pelayanan kita diberkati, jangan pakai kekuatan kita. Harus pakai kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita mau lihat keluarga kita dipulihkan, diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan. Didik dengan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan uang yang kita punya. Semua itu terbatas Pak, Bu. Semua yang kita punya kalau kita andalkan terbatas adanya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah terbatas. Kita bisa kehilangan berkat, tapi jangan sampai kehilangan sumber berkat. Lebih baik kita kehilangan berkat. Lebih baik orang membuat kita nangis. Lebih baik orang menjelek-jelekan kita, nggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan bisa hibur saya dan saudara. Saya yakin Tuhan bisa angkat saya dan saudara. Saya yakin Tuhan bisa pulihkan saya dan saudara. Kuncinya cuma satu. Rendah hati, berharap sama Tuhan. Karena saudara akan lihat, Tuhan bekerja dengan ajaib. Tindakan iman mematahkan lingkaran overthinking. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tetapi juga bertindak melangkah sesuai dengan janji Tuhan. Yakobus 2 ayat 17, jelas firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan itu kosong. Saya suka dengan satu cerita kebenaran firman Tuhan untuk menutup pelajaran kita hari ini. Saya suka dengan satu perumpamaan yang Yesus pakai. Ketika Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, dia bilang sama orang-orang yang ada di situ, coba kamu lihat burung-burung yang berterbangan di udara. Kamu lihat bunga bakung di ladang, rumput-rumput yang ada di ladang. Kamu lihat indah nggak mereka terbang? Indah. Kamu lihat bunga bakung itu indah nggak? Indah. Rumput-rumput itu hijau indah? Indah. Siapa yang pelihara mereka? Nggak ada yang berani jawab. Dan nggak ada yang bisa jawab. Tapi pelajarannya buat saya dan saudara, kalau burung-burung itu nggak pernah terbang, mereka nggak pernah cari makan, mati ini barang.
bunga bakung, rumput di ladang. Kalau akarnya nggak pernah masuk dalam tanah, cari sari-sari makan. Mati juga ini barang. Artinya begini, kalau mau juga diberkati sama Tuhan, jangan malas. Harus kerja, harus berusaha. Tuhan suka dengan orang rajin. Amsal kan mengajarkan kita begitu, betul? Jangan jadi pemalas. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, ya bekerja, Pak. Kalau kita mau ditolong sama Tuhan, ya bekerja. Kalau mau sembuh, jaga kesehatan. Mau keluarga baik-baik, jangan bikin kacau keluarga. Mau anak kita berhasil, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Didik anak kita, taruh di sekolah terbaik, biar dia jadi orang yang hebat. Kan kita harus berusaha. Tadi di depan saya bilang, lakukan apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan dibalik atau jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Kasih sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Oke, kesimpulan. Wah, kenapa jadi G di situ ya? Kesimpulan. 3 hal yang kita belajar hari ini. Untuk kita bisa menjadi orang yang enggak overthinking. Pertama, mempercayakan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Hidup dipimpin dan diarahkan oleh firman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengokohkan iman di tengah badai. Selamat berjalan dalam badai kita masing-masing. Tapi ingat ini baik-baik, Tuhan selalu ada di tengah badai. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, terus bergantung sama Tuhan. Kita akan lihat Tuhan hebat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyikan satu lagu, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Ketika kami bergantung sama Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, satu hal yang pasti dan yang kami yakini, Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti hibur kami. Tuhan pasti pulihkan kami. Bapa, apa yang menjadi ketakutan kami hari ini, yang datang beribadah di tempat ini Tuhan, kami mau menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Biar masalah tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau punya Tuhan yang hebat. Kami mau punya Tuhan yang lebih besar dari segala yang kami alami hari ini. Dan kami tahu ketika kami bergantung sama Tuhan, semua yang tidak mungkin, semua yang mustahil bisa dikerjakan Tuhan buat kami. Berdoa buat semua umat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi keluh kesah, yang menjadi masalah, yang menjadi ketakutan mereka, Engkau Tuhan yang selalu menghibur. Engkau Tuhan yang selalu menolong. Engkau Tuhan yang selalu membukakan pintu. Karena itu Bapa, ajar kami untuk di sepanjang hidup kami bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kami tahu keadaan di luar sana tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi yang sulit. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau masih bisa mencukupi kami. Engkau masih bisa tolong ekonomi keluarga kami. Engkau masih bisa tolong pendidikan anak-anak kami. Engkau masih bisa tolong pelayanan kami. Engkau masih bisa tolong kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah menutup mata terhadap anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat pelajaran hari ini Tuhan. Kami belajar untuk bergantung sama Tuhan. Kami belajar untuk tidak kalah dengan pikiran negatif. Karena Tuhan selalu ada buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membawakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita di sini semuanya terberkati oleh firman dan kebenaran yang sudah diberitakan. Kita masuk dalam pengumuman. Minggu depan kita ibadah di sini seperti biasa jam 1. Dan yang punya baju favornya tolong dipakai ya minggu depan ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Riki atau Cifoni. Oke, ibadahnya kita temanya itu tetap percaya. Dan ibadah hari Minggu yang akan kita lakukan adalah dengan cara berdialog ya. Mungkin ada pengumuman tambahan yang mau disampaikan. Ya, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat tim. Saya harap ini ya bukan yang terakhir ya. Harus selalu ada di sini ya. Lanjut ya. Terima kasih buat tim yang sudah melayani firman dan pujian. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus dipermuliakan lewat pelayanan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa puasa kita masih tetap berlanjut ya. Ya. Terus terima kasih kalau sudah ada yang ikut dalam bagian doa puasa kita. Dan saya berharap doa puasa kita ini benar-benar kita berdoa untuk pemudi di tempat ini semakin maju. Sekolah minggu pun juga menjadi doa kita agar sekolah minggu itu maju, karena sekolah minggu itu juga bagian dari komunitas kita. Dan biarlah doa-doa kita juga boleh menembus tembok-tembok dari tower ini, sehingga
banyak jiwa mau mendengar firman Tuhan, mau diselamatkan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, kita bangkit berdiri, kita Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua kami diberkati oleh hadir-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga berterima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang diuraikannya itu boleh menguatkan kami untuk kami terlepas dari overthinking, dan kami hanya berserah kepadamu saja, karena Engkaulah pemelihara dan penjamin hidup kami. Berkati tim Be Light ini menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan mereka, baik di dalam ibadah maupun di jalan-jalan ataupun di penjara. Tuhan Yesus dipermuliakan lewat pelayanan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam keadaan apapun mereka, biarlah mereka tetap berharap, percaya kepada Tuhan Yesus saja, bahwa Tuhanlah jawaban hidup mereka. Tuhanlah yang menjadi solusi hidup mereka. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada permasalahan, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan daging, tapi biarlah iman mereka semakin bertambah-tambah untuk tetap berharap kepadamu saja. Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah mencukupkan, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah memberikan kebahagiaan kepada jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa, biarlah suara-Mu boleh diperdengarkan lewat ibadah di tempat ini, lewat kehidupan hari-hari kami, maupun lewat media sosial ataupun media-media yang kami pakai untuk membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya